Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji praktik UKIN PPG dalam jabatan PAI D3 tahun 2025. Saya Suprapto, guru PAI di SD Negeri 2 Nangalibas, Kecamatan Sokan. Nomor induk mahasiswa 2504131321112. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan PAI B3 tahun 2025 di Universitas Antasari Banjarmasin. Saya akan mempraktikkan uji kinerja di pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 6 pada materi bab 4 hukum halal dan haram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita semuanya dapat kembali di pembelajaran agama Islam. Nah, pada pagi hari ini sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Bapak ingin mengecek kehadiran kita semuanya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Ini agar semuanya bisa berdoa dengan khusyuk, ya, dengan serius, agar kita semuanya dimudahkan untuk mendapatkan ilmu. Baik, siap ya, kita berdoa dengan serius, dengan khusyuk, siap? Oke, silakan dipimpin doanya. Tiga, tepuk bebek. Berapa tuh? Dua kali saja ya. Bebek kakinya berapa? Ada nggak bebek kaki 3? Ada. Bebek yang udah tua, dia pakai tongkat. Ada nggak? Tidak ada. Konsentrasi. Kita ulangi lagi. Tepuk ayam. Tepuk kucing. Tepuk ular. Ayo. Sebelumnya kita sudah mengenal apa saja binatang, apa saja hewan, apa saja makanan minuman yang halal. Hari ini kita akan belajar lebih banyak lagi apa pentingnya, kenapa semua itu dikatakan halal, kenapa makanan ada yang dikatakan halal, ada yang dikatakan haram. Nah, ini biasanya di makanan ini ada labelnya nih. Nah, ini. Tidak ada nih. Ini ada nih di sini. Kena tutup di sini. Nah, ini ada nih, ya kan? Yang kedua siapa mau jawab? Yang kedua, kalau ayam itu halal, bagaimana jika disembelih tanpa menyebut nama Allah? Bisa dia motong ayam, ambil pisau, seret, nggak pakai bismillah. Boleh nggak? Nggak boleh. Oke, ada yang bilang nggak boleh. Kemudian, apakah makanan halal bisa jadi haram kalau diperoleh dengan cara mencuri? Dalam pembelajaran kita hari ini kita akan menganalisis sebab halal dan haram. Kenapa segala sesuatu dikatakan halal? Oh, kenapa tadi mencuri jadi haram? Ya kan? Kenapa misalkan kita tidak boleh makan binatang yang tidak disembelih? Kenapa jadi haram? Apa saja yang halal dan apa saja yang haram? Kemudian kriteria yang tercapai tujuan pembelajaran kita ada 2, yang menganalisis sebab sesuatu dihukumi halal atau haram berdasarkan zat, sifat, dan prosesnya. Kemudian yang kedua, menyajikan hasil analisis dalam bentuk presentasi kelompok. Jadi nanti kita presentasi kelompok berdepan. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini yang pertama kita akan menyaksikan video nanti, kemudian diskusi kelompok, presentasi, dan kita refleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siap ya? Oke. Pentingnya kompetensi kita. Kenapa hari ini pelajaran kita? Nah, ternyata kalau orang yang suka makan makanan yang haram, misalnya orang Muslim nih, ya, orang Islam, dia sering makanan yang tidak terjaga. Dia beli kue, dia tidak dilihat halalkah haram kue ini, kan? Dia beli makanan halalkah haram kue ini. Dia tidak jaga, atau dia sering makanan hasil curian. Dia tidak curi, tapi orang lain curi, dia ikut makan. Apa dampaknya? Apa akibatnya? Nih, doa kita sulit dikabulkan sama Allah. Dia berdoa susah siang malam sholat, doanya tidak dikabulkan sama Allah. Ini tolong dibagikan satu-satu.
lagi kan? Nah, digeser ke sana, digeser. Ini kalau kita ke belakang. Satu-satu, kalau kurang nanti. Kurang kan? Yang sudah boleh langsung dicentang ya. Tulis namanya. Anak besar ya. Tulis namanya. Ya. Sangat penting karena perintah Allah. Ada yang jawab tidak penting nih? Tidak penting Pak. Oh, semuanya jawab penting ya, alhamdulillah. Silakan kalian saksikan tayangan berikut ini. Kalian catat poin-poinnya ya dari video ini, bisa kita ambil pelajaran. Silakan kalian saksikan ya. Jadi mau diolah jadi apapun, tetap A. Ada yang disembelih dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Halal nggak? Ini babi ini disembelih dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Halal nggak? Tetap haram karena zatnya haram. Nomor satu ya. 1, 2, 3, 4. Bapak akan membagikan LKPD ke masing-masing kelompok. Silahkan dikerjakan. Waktunya 20 menit. Waktunya mengerjakan ini 20 menit. Ada 5 soal. Silahkan dikerjakan dengan kerjasama. Nanti Bapak nilai siapa yang ikut kerjasama, siapa yang asik sendirian, siapa yang tidak ikut kerja kelompok. Ya? Siap? Oke. Bapak bagikan ya masing-masing kelompok dapat. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Silakan diputar ke belakang boleh bacanya. Ini makanya nih. Ayo goreng yang berat. Jelas, silakan ditanyakan ya. Oke, kelompok yang duluan selesai tadi kelompok 4 ya. Oke, silakan kelompok 4 kita berikan aplaus tepuk tangan untuk kelompok 4. Siapa yang bacakan? Oke, silakan masuk ke depan. Perkenalkan dari kelompok mana yang akan menyampaikan hasil diskusinya. Silakan di sini. Ya. Silakan sampaikan. Oke, kelompok lain silakan didengarkan presentasi dari kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4 bacakan hasil diskusinya. Suaranya agak lantang sedikit ya, agak keras. Oke, silakan. Yang lain dengarkan. Ya. Satu daging sapi disembelih menyebut nama Allah. Halal. Hukumnya halal ya. Terus masuk ke dalam prosesnya. Oke. Kemudian
Nomor 2, minuman keras atau alkohol. Halal atau haram? Haram. Sebabnya ada sifat, proses atau jangan boleh. Sifat yang membahayakan atau memabukkan. Nomor 3, ayam goreng habis curian. Halal atau haram? Haram. Sebabnya ada sifat, proses atau jangan boleh. Semua yang didapatkan dengan cara yang haram akan menjadi haram meskipun dasarnya barang itu halal. Nomor 4, obat dengan dosis berbeda yang Kita berikan tepuk tangan. Baik, perhatikan semuanya. Pandangannya ke depan, kita fokus kembali. Jadi tadi presentasinya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 semuanya. Keren ya? Jawabannya mantap ya. Oke, jadi kita bahas sedikit, kita evaluasi sedikit tentang pembelajaran hari ini tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Dari hasil diskusi tadi, hasil presentasi kelompok kalian. Jadi kalau kita presentasi ke depan kali jangan sambil tawa-tawa ya, walaupun tadi ada yang juga berperan di depan ya. Ya. Kemudian kalau teman kita di depan presentasi, kita jangan ketawa-ketawa, jangan menghargai teman kita ya. Seperti itu. Kemudian kalau presentasi gunakan suara yang lantang biar teman-teman kita yang lain bisa ya. Tadi jawaban kalian dari LKPD yang sudah Bapak bagikan rata-rata alhamdulillah semuanya sudah benar ya. Tinggal yang nomor 5 terakhir, perhiasan emas bagi laki-laki hukumnya halal atau haram? Laki-laki pakai perhiasan cincin emas, pakai kalung emas, pakai anting-anting emas, halal atau haram? Kenapa? Karena yang boleh pakai emas itu hanya perempuan. Kalau laki-laki haram, karena ada dalilnya Allah melarang laki-laki, Rasulullah melarang laki-laki memakai perhiasan emas. Pak, kalau mau pakai cincin apa Pak? Pakai cincin mesti kan, perak lah, jangan emas. Ya, apa kesimpulan pembelajaran kita tentang bab 4 hari ini? Sebab-sebab sesuatu dikatakan halal atau haram hari ini. Jadi yang dikatakan haram itu karena zat, sifat, prosesnya. Jadi yang namanya tadi ada babi, anjing, ya. Semua binatang-binatang yang diolah dari apapun dia tidak bisa jadi halal. Kucing, sama. Jadi ini kesimpulan pelajaran kita hari ini. Semoga kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak sembarangan makan makanan, tidak sembarangan minum makanan. Harus dijaga dengan benar. Waktunya 5 menit. Silakan kalian kerjakan masing-masing penilaian untuk bab 4 ya. Silakan dibagikan satu-satu ya. Silakan tulis namanya. Ya, masing-masing ya. Masing-masing. Oke kan. Dikerjakan masing-masing. Tulis namanya, jawabannya di bawah. Soal esai 5 soal saja. Nomor 1, mengapa jus tersebut dihukumi haram? Waktunya untuk menjawab 5 menit ya. Soalnya sedikit 5 menit saja. Silakan dijawab. Oke, perhatian semuanya. Kita terakhir setelah mengisi soal, Bapak akan memberikan refleksi.
kita pada hari ini. Yang pertama, apakah pembelajaran hari ini menarik? Silahkan kalian tulis di sini ya. Nanti kita bacakan. Ini silahkan tulis lembar refleksinya. 1 iya, 2 iya, 3 iya. Ya, tinggal kalian tulis sesuai dengan perasaan kalian. Begitu, Mas. Ya, langsung tulis. Yang udah silakan tulis. Apa dia tulis? Bagaimana hasil refleksi kita? Apakah pembelajaran hari ini menarik? Ya, menarik. Senang ya. Apakah pembelajaran kali ini menambah pengetahuan hukum halal haram? Ya, sangat menambah. Nomor 4, apakah saya akan berhati-hati dalam memilih makanan yang halal dan haram? Jadi, terima kasih atas pembelajaran kita hari ini. Baik, untuk pelajaran hari ini kita lakukan pembelajaran hari ini. Sebelum kita lihat, kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillah. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.